Shalom adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Sehat, baik. Kakak berharap semoga adik-adik semua pada hari ini keadaannya sehat, baik, dan bersukacita. Nah, perkenalkan, nama kakak Ilda, dan pada hari Minggu ini kakak yang akan menemani adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan menjelaskan apa saja sih aturan dalam ibadah ini. Yang pertama adalah handphone. Bagi adik-adik yang memiliki handphone, handphonenya disimpan dulu ya, atau dititipin ke papa atau ke mama. Yang kedua, makanan. Bagi adik-adik yang saat ini sedang makan dan makanannya belum habis, makanannya disimpan dulu ya. Nanti setelah ibadah baru boleh dimakan lagi, oke? Yang ketiga, Alkitab. Nah, adik-adik diminta untuk menyiapkan Alkitabnya. Dan yang terakhir adalah duduk yang manis. Kakak ulangi ya. Yang pertama, handphonenya disimpan. Yang kedua, makanannya juga disimpan. Yang ketiga, Alkitabnya disiapkan. Dan yang terakhir, duduk yang manis, betul. Oke deh. Nah, teman-teman, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduhnya boleh diakhiri. Nah, sekarang mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Adik-adik, kakak minta untuk bangkit berdiri yuk. Kita berdiri yuk. Ayo. Yesus, oh segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ialah Raja, Raja, ialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Nah, adik-adik, saat ini kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Nah, bagaimana sikap doa yang baik? Yuk, tangan yang dilipat, matanya ditutup, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, kepada Mama dan Papa, dan kepada keluarga kami, sehingga pada saat ini kami dapat beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, dan menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Bapa, berkati kami, berkati kakak sekolah minggu juga yang akan menceritakan firman-Mu. Ya Bapa, inilah doa
Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kakak mau tanya, adik-adik kalau sekarang masih online kan sekolahnya? Nah, iya kan? Nah, setelah kan masih online nih, berarti kebanyakan di rumah. Nah, kalau di rumah berarti ketemu siapa aja? Buat yang punya kakak, berarti sering bareng sama kakak, sering sama adik, ketemu mama, ketemu papa. Nah, adik-adik kalau misalnya nih diminta mamanya untuk membantu membersihkan rumah, ada nggak? Ada yang pernah nggak? Nah, kalau misalnya mama minta tolong untuk membantu membersihkan rumah, adik-adik mau atau enggak? Nggak mau? Wah, nah ada lagi nih, kalau misalnya di rumah sama kakak atau sama adik, sering berantem nggak? Sering berantem? Oh, ada juga yang enggak. Sayang kakak sama sayang adik ya? Iya. Nah, kalau misalnya diminta papa untuk tidur siang, pada mau nggak? Atau habisin makanannya, makan sayur, minum susu, pernah nggak adik-adik? Enggak apa, enggak mah, nggak mau, males, atau pukul-pukul kakak atau pukul-pukul adik, ganggu adik yang mungkin lagi belajar, lagi main, pernah? Nah, adik-adik sekalian, yang kakak jelaskan tadi itu adalah perbuatan yang baik atau buruk? Baik. Membantah orang tua, terus mengganggu adik itu baik atau buruk? Buruk ya. Nah, adik-adik sekalian, nanti setelah ibadah kalau masih ada yang marahan sama papa, mama, atau adik atau kakak, nanti maaf-maafan ya. Minta maaf dan setelahnya tidak diulangi lagi. Nah, kita mau nyanyi dulu nih. Kalian ada yang tahu kan? Tuhanku, bila hati kawanku. Bisa? Oke, kita nyanyikan ya. Nah, adik-adik, mari kita bersatu doa untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Bapa, kami mau memohon pengampunan-Mu apabila memang kami melakukan hal yang kurang berkenan dan bercela di hadapan-Mu. Ya Bapa, bantu kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang mau taat akan perintah-Mu dan mau mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan
cerita tentang firman Tuhan. Hayo, siapa yang udah gak sabar? Kalau Kak Ilda sih udah gak sabar banget untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengingatkan, hayo Alkitabnya. Alkitabnya jangan lupa ya disiapkan. Nah, kita menyanyikan sebuah lagu dulu ya. Adik-adik inget gak? Firman Tuhan ada di hatiku. Masih ingat gerakannya ya? Masih dong, ya kan? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum mulai, udah jam berapa ini? Ya, ayo semuanya di depan handphone, di depan komputer, sama mama, papa, dan kakak adik juga ya. Nah, jangan lupa apa? Nah, Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Nah, adik-adik, sekarang kita mau sekolah minggu di rumah. Sebelum itu kita mau berdoa. Ya, yuk kita taruh dulu. Jangan lupa berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul di tempat dan di rumah kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami mau memulai sekolah minggu, pimpin dan sertai kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar duduk manis dan mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mulai ceritanya ya, oke? Nah, adik-adik, setelah Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dan mereka diminta untuk menantikan kuasa yang dijanjikan Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, yang akan memampukan mereka untuk memberitakan Injil sesuai yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Tapi mereka nggak tahu Roh Kudus nanti datangnya seperti apa ya? Atau datangnya kapan ya? Adik-adik, mereka pun nggak tahu. Tapi para murid tetap menantikan dengan setia dan terus berdoa. Adik-adik, karena para murid tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana caranya, mereka semua khawatir nggak ya? Takut nggak ya? Wah, pasti seperti itu adik-adik. Nah, tapi disinilah adik-adik pesan yang menarik yang disampaikan Tuhan, bahwa kita harus percaya sekalipun tidak melihat, dan juga taat menanti sekalipun tidak tahu detail yang dinantikan apa, kapan, dan di mana adik-adik. Nah, seperti itulah kira-kira adik-adik. Nah, adik-adik, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, murid-muridnya yang berkumpul di kota Yerusalem berkumpul di sebuah rumah, dan rumahnya itu ketutup rapat. Wah, mereka tentunya pasti ada yang merasa takut atau ragu-ragu dan juga bingung. Ada juga yang berdoa. Nah, adik-adik juga pasti pernah takut kan? Atau juga mungkin
merasa ragu atau bingung. Sama adik-adik. Nah, di hari itu sedang ada perayaan hari panen. Ya, di Yerusalem pada hari itu ada hari raya panen. Sehingga semua orang datang berkumpul dan merayakannya beramai-ramai. Lihat gambar Kak Ari. Nah, adik-adik, di saat hari panen tadi di Yerusalem, yang datang bukan hanya orang-orang yang ada di sekitaran saja, ternyata dari negeri yang jauh datang untuk ikut merayakan. Wah, ramai sekali, banyak orang. Dan tentunya mereka datang dari berbagai negara dan tempat dengan berbagai bahasa. Adik-adik, coba lihat deh gambarnya. Tuh, lihat. Sekarang ada cerita yang lain lagi adik-adik. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti angin yang keras. Di tempat dan di rumah murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Iya, di rumah yang tadi, yang tertutup tadi. Tiba-tiba, wah, orang-orang situ terkejut. Ada suara apa itu? Suara keras itu masuk ke ruangan tersebut. Banyak lidah-lidah seperti nyala api bertebaran ke seluruh ruangan. Wah, bunyinya terdengar oleh orang sekitar juga adik-adik. Nah, nyala api itu hinggap di atas kepala setiap murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan disitulah mereka tahu bahwa inilah Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan untuk datang kepada mereka. Wah, lihat tuh gambarnya adik-adik. Adik-adik, tahu nggak kenapa para murid jadi bisa berbahasa dan berkomunikasi dengan orang asing tadi? Ya, karena ada Roh Kudus. Betul adik-adik. Nah, murid-murid Tuhan Yesus menceritakan tentang berita bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan juga menjadi juru selamat dalam berbagai bahasa. Nah, dari situ banyak yang percaya dan ingin juga jadi murid Tuhan Yesus. Peristiwa tadi disebut dengan nama Pentakosta. Ayo coba apa? Pentakosta. Ya, namanya jadi hari Pentakosta adik-adik. Nah, kita juga merayakan hari Pentakosta tadi. Peristiwa tentang turunnya Roh Kudus kepada para murid-murid. Nah, yang membuat mereka bisa berani dan juga memberitakan dan menceritakan tentang kebenaran dan kuasa Tuhan adik-adik. Adik-adik, gambar Kak Ari selanjutnya coba dilihat. Ya, ada gambar lampu mati dan nyala. Dan juga di sebelahnya ada gambar seorang anak kecil yang takut. Adik-adik pernah takut nggak kalau mati lampu? Gelap, sendirian di rumah, takut nggak? Ya, mungkin ada yang takut. Tapi kalau kita takut, kita harus selalu ingat bahwa ada Tuhan Yesus ya adik-adik. Ada juga gambar selanjutnya. Tuh lihat, wah gambar petir yang besar, yang mengeluarkan suara. Jadi si gadis kecil yang di sebelah kiri gambar tuh juga takut sama. Mungkin adik-adik juga ada yang seperti itu. Apapun ketakutan adik-adik harus tahu dan yakin bahwa ada Tuhan Yesus. Sama seperti murid-murid Tuhan tadi. Contoh yang lain lagi. Sekarang kita belajar di rumah, mungkin ujiannya di rumah dan juga ulangan. Tuh lihat seperti gambar yang Kak Ari kasih nih. Tuh lihat, ada yang belajar pakai handphone, pakai laptop, ada di rumah, ada di tempat berbagai macam lokasi. Adik-adik, walaupun adik-adik mau ujian atau takut, mau ulangan, takut nilainya jelek, adik-adik harus tetap belajar dan tentunya harus berdoa. Adik-adik harus berani seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Nah, ceritanya sampai di sini. Oke, adik-adik, sampai ketemu lagi. Tapi sebelumnya ada ayat hafalan ya. Adik-adik, karena ceritanya sudah selesai, sekarang Kak Ari punya ayat hafalan. Nih lihat, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a.
Apa isinya? Dengerin ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu adik-adik ya. Tetap sehat, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Setelah mendengarkan firman, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai dan membimbing kami pada hari ini sekolah minggu. Tuhan, kami sekarang mau melakukan aktivitas kami kembali, pimpin dan sertai anak-anak sekolah minggu-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita menyanyikan sebuah lagu. Yuk, kita nyanyikan bareng-bareng. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Nah, adik-adik, siapkan persembahannya dan juga amplop. Nah, nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan amplopnya dititipkan kepada papa atau mama dan nanti akan ditransfer ke rekening gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi dulu yuk. Bersyukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke deh adik-adik, persembahannya sudah dikumpulkan? Sudah. Nah, sekarang kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, kepada Papa, Mama, kakak sekolah minggu, kakak, adik, dan seluruh keluarga kami.
Ya Bapa, baru saja kami memberikan sebagian dari rezeki yang telah Kau berikan kepada Papa dan Mama. Semoga kiranya persembahan kami dapat berkenan di hadirat-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya beberapa pengumuman nih. Apa aja ya? Yang pertama, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk selalu membaca startnya. Jangan lupa ya dibaca setiap hari. Nah, yang kedua, setiap hari Kamis ada persekutuan doa. Link Zoom-nya akan di-share ke grup orang tua. Apabila papa atau mama adik-adik belum masuk ke grup orang tua, boleh hubungi nomor yang tertera di sini. Oke. Untuk ibadah minggu depan, adik-adik akan bergabung ibadahnya dengan papa dan mama. Jadi nggak ada YouTube-nya ya. Nah, yang terakhir kita mau ucapin selamat ulang tahun nih untuk teman-teman kita. Ada 2 orang loh yang ulang tahun dan tanggalnya sama pula. Apa aja ya? Kita ucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Adelaide Shine Kevaria Simatupang. Yang kedua, selamat ulang tahun Yebedia Ryoji Suharto. Yeay, semoga sehat selalu dan bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mau selesai ibadahnya. Sebelum selesai, kita berdoa dulu yuk. Kita ambil sikap doa yang baik, kita lipat tangan, tutup matanya, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, kepada kakak sekolah minggu, kepada Papa, Mama, dan seluruh keluarga kami. Ya Bapa, kami pada saat ini mau mendoakan teman-teman kami yang ulang tahun. Ada Adelaide dan Ryoji yang telah berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka dapat menjadi anak-anak terang-Mu yang tumbuh dalam kasih-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini belum dapat mengikuti ibadah YouTube, yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau jamah mereka dan kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka dan menyembuhkan mereka. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh masyarakat di Indonesia pada saat ini ya Bapa, keadaannya sedang marak COVID-19. Kiranya Engkau memberkati masyarakat Indonesia agar dapat lebih menaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya Bapa, kami telah selesai melakukan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Bapa, apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik sekalian, kita sudah selesai ibadah. Sampai bertemu lagi di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu semuanya.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah.